PDIP sendiri rasa-rasanya per hari ini betul-betul rasa oposisi. Kalau misal mau clear positioning-nya, ya 7 pos menteri dan wakil menteri itu harus dicabut. Tetapi kalau itu dilakukan, tentu akan ada konsekuensi politik yang cukup besar. Yang bukan hanya bagi PDIP sendiri karena berhadapan-hadapan dengan kekuasaan, bagaimana implikasinya nanti di hasil pileg, termasuk pilpres, tetapi di saat yang sama, Pak Jokowi sendiri sebagai presiden juga berhitung kembali. Kalau ini dicabut, termasuk Nasdem dicabut, PKB dicabut, apa tidak menciptakan kegaduhan di ujung pemerintahan dia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Amin. Om Swanti Astu. Swanti Om. Kita tuh nggak biasa ya, takut salah kalau bicaranya terlalu banyak lengkap. Iya. Siap. Assalamualaikum dan salam sejahtera itu sudah mewakili semua. Siap. Ya, terutama kepada para penonton Unpacking Indonesia. Saya hari ini kembali bersama dengan Kiai Haji Khairul Umam. Ya, jadi tetap saya mengulangi, beliau ini adalah seorang ahli politik, ahli ilmu politik, studinya soal hubungan internasional di ENU ya, University of Queensland, Bang. Oh, Queensland ya, di Australia juga. Dan Flinders University. Dan ini di samping sebagai seorang intelektual juga seorang kiai. Berat. Kiai yang sekarang masih mengajar di Universitas Paramadina. Iya, Bang. Terima kasih Mas Umam atas kehadirannya di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa. Kami menunggu Mas Umam ini dari pagi. Janji jam 10, tiba-tiba ada acara lagi di tempat lain. Iya. Kita setia menunggu. Jam 2 ditunda lagi ke jam 4. Jam 4 ditunda lagi jam 5, kita setia menunggu. Nah, itulah. Kayak koalisi aja. Setia menanti. Siapa capres-cawapresnya. Nah, siap, Bang. Ya, itulah namanya kita memang saling mengerti dengan kesibukan-kesibukan yang ada gitu kan. Mohon ampun, Bang. Mohon ampun, Bang. Pak Kiai, ini kan kita terus terang situasi politik kita sebenarnya sedang tidak biasa-biasa saja. Iya. Ya, artinya tadinya orang berpikir bahwa menjelang pemilu atau dalam tahun-tahun pemilu ini, dalam tahun-tahun politik ini, diharapkan tidak ada satu situasi yang menciptakan ketidakserasian, ketidakdamaian ya di antara masing-masing, terutama para pendukung capres-cawapres ini, kan gitu. Betul. Kalau capres-cawapresnya sih santai aja barangkali. Menikmati, ya kan? Nembak di atas kuda aja ya. Nah, tapi kan kalau para pendukung ini kan kita lihat di media sosial luar biasa. Iya. Kalau saya buka media sosial itu hampir rata-rata satu mengecam yang lain mengecam lagi yang satu. Iya. Nah, jadi muter-muter di situ aja. Iya. Dan akhirnya kita ini bingung juga. Ya kan? Paling tidak masyarakat melihat keberpihakan itu kemana. Iya. Yang kita khawatirkan ini kan ada sikap apatisme ya. Iya. Di tengah-tengah masyarakat kita dalam melihat situasi politik yang seperti ini. Iya. Kalau
sikap apatisme itu semakin meluas, nah ini kan artinya kita gagal Iya, membangun partisipasi publik di iya, dalam mewujudkan pemilu yang kita inginkan sebagai demokratis. demokratis. Nah, kita lihat tadi puncaknya itu kan bermuara pada putusan MK. Iya, Dan bahkan sebulan sebelum putusan MK itu kan sudah rame ya. iya, Wah, ini kemana khawatir orang. Nah, begitu diputuskan 40 tidak boleh kan? Batasnya 40 gitu kan. iya, Orang udah merasa senang. Tiba-tiba muncul lagi satu klausul yang baru, putusan iya, yang baru gitu kan. iya, Gitu. Yang membolehkan. membolehkan. Nah, Pak Kiai Umam ini bagaimana melihat ini? Harus ada dokter ya, Kiai Haji Dr. Khairul Umam gitu. Iya. Ya, terima kasih Abang Da Senior, Bang Zulfan Lindan atas ketelatenan dan juga kesabarannya ngopeni adik-adik. Bang, langsung straight to the point, Bang. Ya, Apa yang menjadi concern dari Bang Zulfan tadi, saya pikir itu adalah sebuah manifestasi dari kegundahan masyarakat kita, Bang ya. ya, Mungkin memang tidak semua. Kalau kita melihat dari struktur masyarakat politik kita, kelompok masyarakat yang memiliki literasi politik yang cukup memadai barangkali tidak besar. Ya let's say 25-30%. Tetapi setidaknya elemen kekuatan itu menunjukkan bahwa ada situasi yang memang betul tidak baik-baik saja di Indonesia. Apakah ini baru? Sebenarnya tidak baru, Bang. Saya masih ingat ada teman di ENU, di Australian National University, itu tahun 2018 akhir, Thomas Power namanya. Dia menulis sebuah artikel di BIAS, itu di jurnal di ENU, dengan judul yang cukup kontroversial dan juga spektakuler. Judulnya waktu itu, Bang, Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline. wah, iya. Dan itu adalah artikel jurnal yang pertama kali mengawali bagaimana kemudian asesmen terhadap kualitas demokrasi di Indonesia mengalami peredupan yang cukup signifikan. Dan waktu itu cukup banyak pihak-pihak yang mencoba untuk mengiyakan meskipun yang menepis juga sangat banyak sekali. Tetapi per hari ini, pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, dan kemudian kemarin dikonfirmasi dengan hasil investigasi yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, seolah artikel yang ditulis di akhir 2018 itu, menjelang pemilu 2019, seolah terkonfirmasi bahwa ada tren resentralisasi kekuasaan yang cukup signifikan. Bahkan kalau misal kita merujuk pada apa yang terjadi di MK, maka kemudian resentralisasi itu berbentuk pada upaya intervensi secara terbuka dari kekuasaan eksekutif ke kekuasaan yudikatif. Yang itu sebenarnya haram jadah hukumnya bagi terjadinya intervensi itu. Karena bagaimanapun juga wilayah yuridis itu memiliki kekuasaan yang independen. Jadi kekuasaan kehakiman dalam konteks peradilan itu betul-betul diprotek dalam konteks menghadirkan keadilan itu harus independen. Tidak boleh ada intervensi kekuasaan, kepentingan, dan juga hiruk-pikuk terkait dengan dinamika politik. Tapi apa yang terjadi? Kita merujuk saja ke putusan MK kemarin, Bang. Ya. Memang betul, secara legal formal putusan MK kemarin tidak akan berdampak pada hasil keputusan termasuk dalam konteks pencalonan Prabowo Gibran ya. Karena secara legal formal diakui atau tidak, karena karakter dari putusan MK merujuk di pasal 24 UUD 45 hasil amandemen bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat legal and binding, bersifat final and binding, final dan mengikat. Tetapi di saat yang sama ketika kemudian putusan MK kemarin memberikan sanksi baik lisan, ada yang juga satu tertulis, ada juga yang kemudian bentuk pemberhentian dari ketua MK, sebenarnya itu adalah sebuah pukulan telak terhadap institusi MK yang dianggap menjadi the guardian of constitution, sekaligus the guardian of democracy. Karena kalau kita merujuk pada hasil putusan MK perkara 90 kemarin, itu kan komposisinya 5-4. 4 dissenting opinion, mereka tidak setuju. 5 itu setuju, tetapi ada 2 yang kategorinya concurring opinion.
dia memiliki pandangan berbeda, tetapi memasrahkan mana yang lebih banyak, dia menyetujui itu. Nah, kalau misal kemudian variabel satu yang bernama Pak Anwar Usman itu tidak berada di sana, maka hampir bisa dipastikan tidak akan terjadi putusan yang memperbolehkan calon presiden dan calon wakil presiden dengan syarat maksimal atau minimal umur 40 tahun atau sedang dan telah menjabat sebagai kepala daerah yang dianggap sebagai bagian dari public official di dalam konteks yang terpilih ya, yang terpilih jadi elected officials. Nah, implikasinya adalah problemnya begini, kalau misal kemudian ada catatan etik, ini cacat etik. Dan itu akan memberikan impact yang luar biasa terhadap kredibilitas Capres dan Cawapres Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan di saat yang sama, tentu itu akan memberikan impact yang luar biasa terhadap hancurnya atau menurunnya institutional trust dari MK itu sendiri. Nah, kita bahas satu persatu, Bang. Dalam konteks MK, bagaimana kita bisa membayangkan, Bang, pada level ketua MK yang disebut oleh konstitusi sebagai nobleman, statesman, negarawan, tetapi tidak bisa membedakan mana konsep COI, mana yang tidak. Mana konsep conflict of interest, benturan kepentingan, mana yang tidak. Dan beliau per konpres kemarin masih menyatakan bahwa beliau difitnah, beliau mendapatkan tekanan yang tidak semestinya dan sebagainya. Artinya apa? Kalau kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh Pak Sacep Tora Harjo dulu ya, dari Undip di jurusan ilmu hukum. Konsep sosiologi hukum itu harus menghadirkan the living justice. Jadi setiap putusan itu harus memancarkan sense of justice. Ada nggak rasa keadilan itu? Nah, kalau misal kemudian ternyata itu ada catat etik yang kemudian dibiarkan, maka sebenarnya itu adalah sebuah bentuk pukulan terhadap kredibilitas MK sebagai the guardian of democracy. Itu satu sisi. Di sisi yang lain, ada putusan MK kemarin yang ternyata juga sangat sensitif. Disebutkan oleh Pak Zimli, dicopotnya Pak Anwar Usman dari ketua MK, kemudian menjadi hakim biasa, maka disebabkan karena alasannya Pak Anwar Usman terbukti membuka ruang intervensi secara terbuka dari pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak tertentu itu clear. Apakah pihak dari elemen kekuatan yudikatif maupun elemen eksekutif. Kita sudah mendapatkan informasi, bocoran. Tetapi tentu bukan ranah kita untuk menyebutkan itu. Karena tentu ada implikasi legal pasca menyebutkan itu. Tetapi kita berharap MK tidak bermain politik di internalnya. Itu kan CCTV di MK kan ada. Dan itu adalah alat bukti yang bisa menunjukkan pada level mana bentuk intervensi eksternal itu terjadi pada putusan yuridis di dalam MK itu. Dan itu adalah sebuah tanggung jawab moral dalam konteks berdemokrasi, dalam konteks penegakan hukum untuk dibuka. Kalau itu ditutup-tutupi, sama saja kita kemudian menggadaikan masa depan demokrasi Indonesia. Maka harus dibuka. Kalau dibuka, dijelaskan elemennya siapa. Nah, ini ada kaitannya misalnya kemarin dengan yang disampaikan oleh Bang Masinton atau teman-teman dari elemen kekuatan yang lain untuk menggunakan hak angket. Di level itu, hak angket DPR itu tidak bisa melakukan judgement terhadap putusan MK. Karena putusan MK itu memang bukan objek dari hak angket. Tetapi ketika kemudian dalam proses yang disebut oleh MK sebagai bentuk intervensi eksternal dan ternyata melibatkan elemen di dalam eksekutif, baik di level elit maupun di level operator di lapangan, kalau misal bisa dibuktikan misalnya dari CCTV itu, maka sebenarnya itu sudah membuka celah bagi penggunaan hak angket di DPR. Kita tidak perlu kemudian berandai-andai bahwa hak angket itu memang secara historis, Bang, hak angket itu pertama kali digunakan oleh Parlemen Inggris itu pada abad 14, sekitar tahun 1376 di Parlemen Inggris.
yang endingnya diarahkan untuk melakukan investigasi terhadap praktik-praktik eksekutif sekaligus administrasi pemerintahan dalam konteks bagaimana kemudian menjalankan undang-undang, aturan dan sebagainya. Kalau terbukti ada kesalahan di sana, maka parlemen memiliki atau diberikan hak the right of impeachment. Kita di level ini barangkali tidak perlu membayangkan terlalu jauh. Kita fokus saja, investigasi itu dibuka secara clear, karena bagaimanapun juga kredibilitas MK ini dibutuhkan dalam situasi ini. Karena lintasan sejarah nanti di 2024 itu adalah sebuah momentum politik dan demokrasi yang sangat-sangat penting. Ada pileg di sana, ada pilpres, dan pilpres most likely dua putaran. Putaran pertama, putaran kedua, dan ada pilkada. Kalau putusan MK kemarin kemudian tidak memberikan hak kepada Pak Anwar Usman misalnya untuk ikut mengadili itu, maka dari 9 hakim MK, Bang, praktis ada 8 yang memiliki hak untuk mengadili 3 kategori pemilu, pileg, pilpres, dan pilkada. Problemnya berarti kan jadi 8. Dari 9 kurangi 1 jadi 8. Kalau 8 berarti kan genap. Sementara di Undang-Undang MK kita belum ada satu mekanisme yang kemudian diberikan hak seperti yang ada misalnya di Mahkamah Konstitusi di Australian Constitutional Court, itu diberikan ruang untuk menghadirkan hakim pengganti, Bang, yang sifatnya ad hoc. Tapi bisa ditarik nggak? Kan DPR pernah tuh menarik salah seorang. Kalau statusnya diberhentikan. Ini kan diambangkan, Bang. Dia statusnya tetap menjadi hakim MK. Tetapi kemudian hak untuk mengadili di klaster itu kemudian dicabut dengan putusan MK kemarin. Problemnya kalau 8, tentu potensi deadlock itu terbuka. Nah, ini menjadi bagian dari kerja panjang. Jadi nanti kalau misal kemudian kita bicara tentang perbaikan Mahkamah Konstitusi, maka amandemen MK itu, Undang-Undang MK, itu harus betul-betul detail, Bang. Harus detail. Mulai dari aspek rekrutmennya. Bagaimana mungkin tadi level negarawan tidak paham konflik of interest. Tidak paham kemudian membedakan ini ranah benturan kepentingan, ini ranah nepotisme atau tidak. Padahal di aspek itu, misalnya di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009, itu kan cukup clear. Di pasal 17 ayat 3, 4, 5, 6 sampai 7. Itu cukup clear. Di hubungan seperti apa, suami istri, persemendaan sampai urutan ketiga, itu dijelaskan cukup clear. Maka di Undang-Undang MK itu nanti harus didetailkan, termasuk bagaimana kemudian menghadirkan tadi potensi mekanisme penggantian dalam konteks ad hoc. Kalau misal ada yang berhalangan misalnya. Ya. Tadi menarik tadi persoalan kita bicara CCTV ya. Ya. Itu kan artinya sebagai alat bukti. Alat bukti, Bang. Dan ini alat bukti yang tidak bisa dimanipulasi. Harusnya tidak bisa, Bang. Ya, artinya kalau CCTV-nya yang asli kan tidak bisa dimanipulasi. Harusnya tidak Seperti bisa. Misalnya kasus, kenapa saya bilang harusnya? Karena di negeri antah berantah, Bang, apapun itu bisa dimanipulasi. Potong 2 menit, potong 1 menit, hanya untuk mengamankan titik-titik kritis. Bagaimana kemudian keterlibatan 1-2 pihak tertentu terbuka. Apalagi isu sesensitif ini, barangkali ada operasi pengamanan itu. Iya, tapi kan tetap ada ahli-ahli yang bisa melihat apakah ini ada edit, ada dipotong, itu kan itu. Nah, artinya kan kalau kita lihat begini, memang ada susupan-susupan gelap, ya, orang-orang tertentu yang memang bermain di lingkungan MK untuk memuluskan satu keputusan yang sekarang sedang menjadi masalah, gitu. Nah, kita kan nggak tahu tujuannya apa, ya kan? Nggak tahu tujuannya apa. Nah, ini memang harus ada pembuktian secara jelas. Kan kita ingat kasus Sambo ya. Betul. Bagaimana CCTV diambil-ambilin semuanya kan? Betul. Nah, pada akhir kan bisa juga dibuktikan bahwa Betul. keterlibatan siapa gitu. Betul. Nah, Betul. ini saya kira memang harus tuntas, ini nggak boleh nggak tuntas. Iya. Mungkin tidak berhenti pada aspek
MK saja. Ini kan Iya, memberikan satu eh, putusan yang bersifat yuridis. iya, Tetapi betul. kan putusan yang bersifat politis kan lain lagi, Lain lagi. ya. Misalkan begini, Prof. Eh, Oke, kita lihat secara hukum ini selesai, ya kan? Iya, Final and binding. iya. Tetapi kan secara politik ini belum selesai. Belum, Bang. Nah, ini Betul, bagaimana belum, Bang. kita menilainya secara politiknya seperti Iya, apa nih? karena bagaimanapun juga, Bang, memang benar Pak Prabowo dan Mas Gibran secara legal formal dia memiliki hak untuk menggunakan legitimasi konstitusional Hmm, berdasarkan putusan MK terkait perkara 90 kemarin. ya. Karena legal, final, and binding. Hmm, Tetapi di saat yang sama, diakui atau tidak, adanya catatan cacat etik itu, maka kemudian menegaskan bahwa ada situasi yang memang tidak pas, yang tidak sesuai. Baik secara etik, dan kalau etik itu dijalankan, sebenarnya putusan itu tidak akan ada. ya. Nah, artinya apa? Ada kemungkinan akan mengalami degradasi secara kredibilitas dan legitimasi politik bagi gerbong Prabowo Gibran. Hmm, Artinya bahwa kemungkinan bagi proses terjadinya degradasi itu ada. Dan saya pikir cukup banyak elemen-elemen yang kemudian agak kecewa, Bang. hmm. Ya, ini pesannya ya, kalau mencintai orang itu biasa-biasa aja, Bang. Ada cukup banyak yang menganggap, ini tokoh yang luar biasa, yang diharapkan Satrio Hmm, Piningit, yang menghadirkan kebaruan. Ternyata manusia biasa, hmm, manusia biasa. Nah, kembali ke tadi. Maka kemudian besar kemungkinan akan mengalami degradasi, hmm, terutama dari segmen-segmen kelompok kritis, kelompok masyarakat umum sekalipun, yang tentu memiliki literasi politik dan juga standar etik yang lebih memadai. Tetapi tantangannya, Bang, struktur masyarakat politik kita di Indonesia, hmm, itu kelompok masyarakat terdidik, itu relatif belum cukup banyak secara jumlah. hmm, Kalau misal tadi merujuk pada, literasi, politik ya, termasuk juga, sebaran, berdasarkan, apa namanya, tingkat pendidikan misalnya, yang masuk di perguruan tinggi itu praktis sekitar 30-an%, itu dari angka yang cukup, hmm. tinggi. SMP itu bisa di angka sekitar 60-an%. SD lebih, ini lagi. Artinya apa? Ada kemungkinan perdebatan-perdebatan ini hanya berhenti di level elit. Hmm, Karena ini dianggap sebagai isu elit. hmm, Sementara di level publik, itu kemudian seolah, emang gue pikirin gitu. ya. Nah, ini yang kemudian ada gap yang tampaknya perlu diantisipasi. Dan Hmm, tentu saya coba mencermati dari pergerakan dari masing-masing tim, bagaimana misalnya kemarin dari tim Pak Prabowo, maaf, dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud merespon begitu cepat hmm, hasil putusan MK, kemudian dari kubu Koalisi Perubahan, meskipun tidak langsung, tetapi juga menyampaikan respon juga. hmm, To some extent, ini penting untuk direspon, tetapi di saat yang sama tampaknya mereka juga menikmati. hmm, Menikmati dalam arti, ini adalah kesempatan yang baik bagi rival-rival politik Pak Prabowo dan Mas Gibran hmm, untuk menjadikan ini sebagai amunisi untuk mendelegitimasi dan menyerang hmm, Prabowo Gibran. Nah, ya. ini yang kemudian harus diantisipasi. Saya mencoba untuk berada di tengah ini supaya spektrumnya juga nggak apa namanya, berat di sebelah. Maka Ya. yang bisa dilakukan oleh kelompoknya Prabowo Gibran adalah mencoba keras untuk menggeser ini supaya Hmm, tidak menjadi concern besar dalam hmm, konteks percakapan publik, percakapan hmm, elit. Maka kalau misal sebagai alternatif misalnya, coba tarik ke dalam konteks visi misi capres-cawapres. hmm, Barangkali itu bisa menggeser perdebatan. Meskipun kalau misal itu dilakukan, tetapi kemudian gerbong Ganjar Mahfud dan juga Anies Muhaimin masih tetap terus menggoreng ini dalam proses politik ke depan, rasa-rasanya stereotip ini akan melekat hmm, ke Prabowo Gibran. Bahkan kalaupun Prabowo Gibran menang pun,
barangkali stereotip ini akan tetap menempel sebagai sebuah bentuk pertanyaan terhadap legitimasi politiknya yang maju sebagai pasangan capres-cawapres yang didasarkan pada sebuah putusan hukum yang ternyata mengandung cacat etik Ya, yang menentukan di sana. ada hasil survei terbaru dari Populi Center. Populi. Nah, Populi mengatakan bahwa satu putaran ini pemilu kita. Pilpres kita ini satu putaran dan itu dimenangkan oleh Prabowo, Subianto dan Gibran. Bagaimana pandangan? Ya, kalau misal hasil survei dari Populi tentu akan lebih tepat kalau kita hadirkan Populi di sini. Jadi kita bisa tanya Gitu ya. bagaimana argumen yang disampaikan itu. Tapi kalau misal kemudian satu putaran, artinya 50% plus 1, rasa-rasanya agak sulit, Bang. Hal itu dilakukan karena bagaimanapun juga elemen kelompok pro perubahan itu dia bisa mengakumulasi kekuatan di angka sekitar 20 sampai 25%. Dan besar kemungkinan elemen kelompok pro perubahan ini tidak akan dia berpindah ke kelompok pro Jokowi atau kelompok pro PDIP. Tetapi di sisi yang lain, kelompok pro keberlanjutan ini terbelah menjadi dua. Barangkali kalau misal kemudian elemen kekuatan Pak Ganjar dan Pak Mahfud bisa ditekan sedemikian rupa, sehingga kemudian elemen kekuatan yang paling besar dari pro keberlanjutan hanya Prabowo Gibran, bisa memungkinkan. Tapi kalau misal tidak, rasa-rasanya agak berat. Agak berat. Meskipun saya juga mendengar, Bang, konon ada informasi spekulatif dari lingkaran dekat di kekuasaan, angkanya pun sudah disebut. Konon 56% gitu, Bang. Itu kan media. Ini saya nggak tahu, ini angka langit nih. Dari survei langit. Salah satu media barat juga kan, yang sudah beredar juga di media sosial, itu menyatakan bahwa 56%. 56%. Itu ini berbasis Sky Data, Bang. Data langit ya. Makanya kalau kita lihat di sini, ya nggak apa-apa ya, kita buka ya. Iya. Informasi-informasi yang berkembang. Thamasat News. Thamasat Thailand. Tahu tuh. Ya. Hanya satu putaran. Ya, sebenarnya satu putaran itu adalah sebuah ekspresi optimisme. Karena itu bukan hanya dari satu gerbong. Masing-masing gerbong juga bilangnya satu putaran gitu. Semua satu putaran. Satu putaran. Wajar lah ya. Nggak tahu apakah satu putaran di putaran pertama langsung terhenti ataukah memang menang, nggak tahu juga. Nah, jadi saya sebenarnya kepingin mundur sedikit ya. Walaupun ini agak terlambat. Mungkin, tapi perlu dikasih gambaran atau pendapat bahwa apa yang seharusnya dilakukan. Kita kan nggak tahu nih, apakah yang intervensi tadi kan eksekutif atau siapa kan kita nggak tahu. Seperti kata Prof. Umam tadi. Sebenarnya kan situasi ini bisa kita cegah sejak awal. Agar ini tidak terjadi seperti yang kita alami sekarang ini. Kan gitu. Apa sih seharusnya yang dilakukan? Ini kan memang sudah terjadi. Tapi kan kita biasa kan? Refleksinya seperti apa ini? Nah. Yang harus dilakukan tentu bentuk pengawasan, Bang ya. Pengawasan dalam arti bahwa semua pihak tentu harus care, harus aware. Tetapi di saat yang sama kita juga memiliki trust sebenarnya. Public trust, institutional trust terhadap MK. Yang kita anggap juga MK bisa kita percaya sebagai the garden of democracy, the garden of constitution. Dan di saat yang sama kita juga percaya. Jangankan kita, Bang. Teman-teman di PDIP juga percaya bahwa Pak Jokowi tidak akan melakukan itu. Sebelum ada putusan ini. Sebelum ada putusan. Meskipun per hari ini juga tidak ada yang bisa membuktikan Pak Jokowi melakukan itu. Tetapi logik politik yang terbangun di common sense para aktor-aktor politik, rasa-rasanya ada sinyal-sinyal pergerakan dari kekuasaan yang mencoba untuk meyakinkan di dalam proses pengambilan putusan itu. Wallahu a'lam. Tetapi saya pribadi, Bang, pengen percaya bahwa Pak Jokowi itu bisa netral. Meskipun dalam konteks hitung-hitungan kalkulasi politiknya,
rasanya agak sulit Pak Jokowi bersikap netral. Iya. Jangankan Pak Jokowi, Bang Zulfan, Mas Andri, CS itu. Dulu kalau misal anaknya atau adiknya ikut lomba 17-an, Bang, ikut lomba 17-an aja ikut menyemangat, ikut deg-degan, Bang. Iya. Tepuk tangan. Jangan-jangan waktu manjat pinang, yang bagian adiknya itu nggak dikasih oli. Yang satu dikasih oli ya. Supaya lebih lancar kan manjatnya. Ini mau bilang kalau Pak Jokowi mengamankan situasi di MK gitu. Yang ingin saya sampaikan, itu hanya sekedar panjat pinang atau lomba Agustusan. Ini pilpres, Bang. Sebuah kompetisi dalam kasta tertinggi politik di Indonesia, yang kalau kalah di sana, Bang, itu ada konsekuensi dan risiko politik yang sangat besar. Bukan hanya bagi Gibran, tetapi bagi keluarga besar Pak Jokowi. Itu beliau dan juga keluarga besarnya bisa menjadi bulan-bulanan, sekaligus juga titik serang dari rival-rival politik yang ada selama ini. Karena besarnya pertaruhan itu, Bang, maka besar kemungkinan Pak Jokowi dan lingkarannya juga akan melakukan extraordinary effort, power, untuk memastikan kemenangan itu. Apakah akan dilakukan secara terbuka? Saya pribadi berkeyakinan enggak. Pak Jokowi adalah politisi yang luar biasa. Pak Jokowi pintar. Pak Jokowi cerdik. Menunjukkan level kapasitas beliau sebagai politisi yang pintar memainkan strategi. Dengan pengalaman itu, besar kemungkinan beliau tidak akan menunjukkan keberpihakan kepada capres-capres tertentu. Tetapi, kata Profesor Kuncoro Ningrat, kata Profesor Benedict Anderson, Japanese leadership style itu penuh dengan simbol. Pak Jokowi tidak perlu, Bang, menyampaikan kalimat verbal, dukung ini. Cukup dengan kerlingan mata, kling. Cukup dengan senyuman. Lingkaran sel-sel kekuatan politik di sekitarnya bisa menerjemahkan kemana sebenarnya arah preferensi politik Pak Jokowi. Nah, situasi inilah, Bang, yang sebetulnya dikhawatirkan banyak pihak, termasuk per hari ini. Pak FX Rudi, Ketua DPC PDIP di Surakarta, dan juga kemudian direspon oleh teman-teman dari PDIP di pusat, merasa ketakutan. Karena didatangi para polisi di kantor DPC PDIP di Solo. Tapi katanya itu patroli biasa. Itu patroli biasa. Tetapi apa yang kemudian dikhawatirkan oleh PDIP, ini adalah sebuah bentuk intervensi, bentuk intimidasi. Saya tidak mencoba untuk melakukan judge. Saya pribadi juga berpikir, kalau misal polisi menggunakan otoritas secara tidak benar misalnya, tentu tidak akan menggunakan seragam polisi. Kalau melakukan kerja-kerja intelijen, tentu pakai seragam reserse, sipil. Tetapi itu kan menggunakan seragam atau mungkin polisi. Ingin mengamankan situasi. Ingin mengamankan. Tetapi kemudian ada situasi yang berubah, di mana kemudian PDIP yang selama 9 tahun menjadi pimpinan koalisi pemerintahan di bawah kekuasaan pemerintahan Presiden Jokowi, per hari ini seolah kemudian merasa menjadi pihak yang diintimidasi, disubordinasi oleh kekuasaan Presiden Jokowi. Sebenarnya ini juga menjadi pertanyaan bagi saya pribadi. Ini PDIP masih merasa nggak sih bahwa Pak Jokowi ini petugas partainya? Atau jangan-jangan sudah bukan menjadi petugas partainya? Kalau misal memang betul Pak Jokowi masih menjadi petugas partai bagi PDIP, panggil itu Pak Jokowi. Sampaikan ada keluhan tentang ini. Ada concern masyarakat tentang demokrasi yang mengalami backsliding yang begitu dalam. Ada kekhawatiran tentang politisasi kekuasaan negara. Indikasinya A, B, C, D. Sampaikan. Tapi kan sekarang ini kan bicara power. Powernya PDIP kan kalau kita lihat dari sudut pandang ini kan sudah menurun. Ya, sedang menurun, ya kan? Sehingga upaya untuk misalnya bertanya kepada Pak Jokowi atau memanggil Pak Jokowi seperti biasanya itu saya kira sudah kehilangan apa namanya? Kalau lampu itu redup gitu. Nah, kalau redup seperti ini kan susah, ya kan? Sementara
Pak Jokowi merasa dia masih semakin terang. Terang. Ya. Tetap terang terus, terang terus. Mm-mm. Tapi menurut Abang, Pak Jokowi masih menjadi petugas partai PDIP, Bang? Enggak lah, saya kira udah selesai. Ya. Sudah selesai, Artinya Bang? begitu MK sudah Iya. memutuskan, kemudian Gibran sudah ditetapkan sebagai cawapres, Iya. itu sebenarnya hubungan PDIP dengan Pak Jokowi udah selesai. Iya. Iya kan, sudah selesai. Artinya Jadi, titik pisah itu sudah ada, Bang? sudah ada. Dan ini kan tinggal kita lihat, pisah ini apakah menjadi suatu hal yang biasa, atau ini memang menjadi sesuatu yang memang nanti menjadi konflik yang besar dan meluas. Ini yang kita khawatirkan kan seperti itu. Artinya yang selama ini orang mengharapkan seluruh kekuatan nasionalis itu bersatu, Iya. ya kan? Tidak melihat agama dan latar belakangnya. Iya. Nah, sekarang kan ini terpecah, Terbelah. ya, Iya. terbelah. Iya. Nah, kalau terbelah seperti ini, artinya satu kerugian besar Iya. buat bangsa dan negara ini kan. Tapi kira-kira kenapa, Bang? PDIP per hari ini belum menunjukkan sikap resmi melalui putusan resmi DPP, Majelis Kehormatan, atau sikap resmi politik dari Bu Mega misalnya, terhadap konteks titik pisah antara Pak Jokowi dengan PDIP itu sendiri. Apakah ini sebenarnya sedang bermain siasat menjelang putaran kedua Pilpres? Artinya PDIP mungkin sedang menunggu. Kita lihat sampai tanggal 13. Oke. Ya kan? Artinya apakah Penetapan, Bang, ya? penetapan. Kalau memang nanti setelah tanggal 13 memang secara resmi ditetapkan Prabowo Gibran tetap maju berpasangan, Iya. nah ini situasinya kan menjadi lain. Iya. Ini kan Iya. ada perubahan itu kan bisa 1 jam menjelang akhir, Betul. bisa juga 1 hari. Betul. Nah mungkin PDIP masih melihat, mungkin ini sebelum tanggal 13, sebelum hari H-nya, Iya. sebelum waktu Penetapan akhir, masih ada perubahan. Iya. Nah, kalau nggak ada, kita lihat ini akan semakin tajam. Iya. Saya kira akan perbedaan-perbedaan yang ada ini akan semakin luas. Iya. Ya, apalagi terlepas benar atau tidak, isu bahwa adanya tekanan dari aparat, Iya. seperti yang terjadi di Surakarta misalnya, Iya. dan nanti terjadi lagi di tempat lain, Mhm. nah ini akan bahaya sekali saya kira. Nah jadi kan Iya. akan menjadi konflik, bisa jadi bukan konflik horizontal, bisa vertikal kan? Vertikal juga, Bang. Nah, bahaya. Semoga nggak mengarah ke sana, Bang, ya. Ya. Tapi memang ada concern terkait dengan konteks potensi politisasi instrumen kekuasaan negara. Kalau itu dilakukan betul, Bang, maka kemudian demokrasi yang termanipulasi itu betul-betul bisa terjadi. Bagaimana kemudian misalnya instrumen negara seperti TNI, Polri, BIN, ASN, birokrasi, termasuk ada dana besar terkait dengan konteks social safety net atau bantuan sosial yang konon juga akan dioptimalkan di penghujung tahun ini, Bang, sampai di awal 2024, yang barangkali hal itu juga bisa dalam konteks distribusinya menjadi instrumen politik untuk memenangkan atau mempertebal basis pemilih loyalnya di sejumlah titik dalam konteks pemenangan di Pilpres 2024. Semoga itu tidak terjadi, Bang. Saya pribadi sangat berharap negara bisa netral, karena netralitas kekuasaan negara itu adalah prasyarat bagi hadirnya demokrasi yang matang, bukan demokrasi yang termanipulasi. Tapi kan begini, saya melihat ya, persoalannya menjadi rumit. Karena koalisi ini kan sudah terbagi-bagi, tidak utuh lagi kan, tidak utuh lagi. PKB sudah pindah ke PKB Nasdem sendiri, kemudian PDIP dan P3 sendiri, ya kan. Nah justru Pak Jokowi kan bergabung dengan yang oposisi kan gitu. Ya artinya ada oposisi, ada Demokrat di situ, ya kan. Nah, Golkar PAN kan belakangan masuk, kalau oposisi tapi belakangan kan masuk ke dalam koalisi kan gitu. Gerindra apalagi? Nah, Gerindra. Jadi ini menurut saya ada
situasi karena hampir semua ini ada dalam kabinet. Iya. Nasdem ada dalam Masih ada. kabinet, PKB ada dalam kabinet. Iya. Yang tidak ada dalam kabinet ini kan hanya PKS dengan Demokrat, Betul. ya kan? Iya. Artinya mereka dianggap oposisi gitu. Iya. Nah, di dalam kita menuju capres pilpres ini kan pasti peran masing-masing kementerian ini kan ada, Iya, pastilah. pasti. Ya, artinya kita bicara misalnya Menteri Pedesaan ya, itu masih dari PKB, Iya. ya kan? Iya. Menteri Kehutanan masih dari Nasdem. Iya. Apalagi kalau bicara PDIP, masih banyak menteri-menteri yang ada dalam kabinet. 7 pos, menteri dan wakil menteri. Iya. Nah ini kan artinya bagaimana mengkoordinasikan ini ya? Iya. Kan kalau dulu kan bisa jelas gitu kan? Iya. Gitu. Jadi ini semacam politik autopilot sekaligus juga politik swalayan, Bang. Swalayan dalam arti bahwa partai-partai yang dulu ikut berjuang ya diberikan haknya di dalam konteks pemerintahan untuk menduduki pos-pos itu. Silakan dikerjakan. Kalaupun ada resiko silakan ditanggung sendiri. Urusan korupsi, urusan apapun kena ya ditanggung sendiri. Tetapi di saat yang sama ketika kemudian elemen-elemen tadi itu masih berada di dalam pemerintahan, sementara narasinya berbeda. PDIP sendiri itu adalah pimpinan koalisi pemerintahan selama 9 tahun terakhir. Per 3 minggu hari ini koalisi pemerintahan rasa oposisi. Sementara di koalisi perubahan menyuarakan perubahan. Dia sendiri berada di kekuasaan 9 tahun. Dan itu mana yang level genuinnya dari konteks perubahan. Dia sendiri melakukan itu. Yeah. Nah maka di level ini rasa-rasanya ini ada semacam situasi yang tidak pada tempatnya. Di mana pemerintahan ini dikendalikan oleh situasi yang sebenarnya presiden sendiri tidak pegang penuh kendali itu. Karena bagaimanapun juga dalam konteks sistem presidensial yang digabung dalam pola multiparty system, akuntabilitas terbesar dari menteri itu sebenarnya bukan di presiden, tetapi di ketua-ketua umum partainya itu. Karena mereka lah yang kemudian memiliki kewenangan untuk mengusulkan kepada presiden untuk mengganti atau tidak. Meskipun konon per hari ini banyak juga partai-partai yang seolah kehilangan kedaulatan partainya. Siap dicopot hidung. Kan, tapi kalau kembali kepada hak prerogatif ya, hak prerogatif presiden untuk menetapkan para menteri. Ini kan sebenarnya bisa saja. Bisa saja. Ini artinya begini. Presiden melihat bahwa ini akan mengganggu. Iya. Ya kan? Iya. Akan mengganggu jalannya proses pemerintahan. Iya. Ya kan? Iya. Ya artinya ini harus diganti. Harusnya. Ya harusnya diganti. Kenapa tidak diganti? Ya. Nah, rasa-rasanya sepertinya presiden juga bermain politik sebenarnya. Presiden tidak menempatkan kepentingan kinerja pemerintahan yang efektif sebagai variabel pengambilan keputusan utamanya, Bang. Tetapi bagaimana kemudian menciptakan stabilitas di dalam lingkup terdekat pemerintahannya, sehingga elemen-elemen yang harusnya itu di take out, PDIP sendiri rasa-rasanya per hari ini betul-betul rasa oposisi. Kalau misal mau clear positioningnya, ya 7 pos menteri dan wakil menteri itu harus dicabut. Tetapi kalau itu dilakukan, tentu akan ada konsekuensi politik yang cukup besar. Yang bukan hanya bagi PDIP sendiri karena berhadapan-hadapan dengan kekuasaan, bagaimana implikasinya nanti di hasil pileg, termasuk pilpres, tetapi di saat yang sama, Pak Jokowi sendiri sebagai presiden juga berhitung kembali. Kalau ini dicabut, termasuk Nasdem dicabut, PKB dicabut, apa tidak menciptakan kegaduhan di ujung pemerintahan dia? Jangan-jangan kalau misalnya itu dilakukan bisa-bisa quote by quote tidak husnul khotimah secara kekuasaan di ujung perjalanan politik ini, maka kemudian yang menjadi pertimbangan sepertinya Pak Jokowi menghitung betul secara politik supaya kemudian bisa melakukan soft landing itu tadi. Meskipun ya mungkin ini juga bagian dari siasat politik, Bang. Karena kalau misal 3 paslon, capres-cawapres,
saya berkeyakinan sulit untuk 1 putaran. Kalau misal kemudian realistis, harusnya 2 putaran. Nah, karena 2 putaran yang diantisipasi, maka kemudian kalkulasi politik praktisnya tadi itulah yang menjadi pertimbangan terdepan dalam melakukan reshuffle, bersih-bersih di level pemerintahan. Jangan sampai salah langkah, gerusa-gerusu, di 1 tahun penghujung pemerintahan beliau, justru beliau akan menjadi sasaran tembak bagi partai-partai yang memiliki kendali penuh atas kekuatan-kekuatan fraksi di parlemen. Ya, itu yang tadi saya mau katakan, bahwa kekhawatiran itu sebenarnya bukan pada persoalan level kabinet, tapi ini pada level parlemen. Betul, Bang. Ya, karena Pak Jokowi kan ingin menjaga keseimbangan ini. Keseimbangan. Ya, artinya koalisi abu-abu ini masih tetap dipertahankan. Iya. Ya. Karena dalam konteks koalisi abu-abu. Iya kan? Iya. Berarti kelompok pro perubahan dan keberlanjutan sebenarnya masih di bawah lindungan Presiden Jokowi sebenarnya. Oh iya, masih. Karena semuanya kan, ini kan politik kita kan dari dulu kita lihat kan penuh dengan persoalan kepentingan. Iya. Pragmatis. Pragmatis. Nah, jadi kalau bicara pragmatis, kepentingan, state interest, semua itu bisa bersatu. Iya. Selama kepentingannya sama. Semuanya kan ingin mengamankan. Betul. Presiden juga ingin mengamankan posisinya. Iya. Kemudian partai-partai politik yang ada dalam kabinet. Iya. Ya, kemudian parlemennya juga seperti itu. Betul. Jadi menurut saya ya, sehingga nih tidak ada suatu garis yang tegas. Iya. Ya kan? Iya. Iya. Jadi semuanya abu-abu kita sebut. Betul, Bang. Abu-abu. Dan bisa jadi kemudian 1 tahun terakhir pemerintahan ini tidak akan berjalan efektif. Iya. Karena secara kekuatan politik di ujung pemerintahan, cenderung kekuasaan presiden itu akan mengalami decade situation. Dia sudah mengalami pelemahan. Apalagi aspek loyalitas partai-partai pendukung sudah berbeda-beda. Apalagi tadi Bang Zulfan sampaikan sudah punya agenda kepentingan yang berbeda-beda masing-masing sudah. Apalagi kan yang paling penting itu, yang paling menentukan ketika sudah ada presiden baru yang terpilih kan? Presiden baru yang terpilih. Nah, kita kan belum tahu siapa. Tampaknya yang kemudian diharapkan oleh lingkaran terdekat kekuasaan untuk memastikan bahwa kekuasaan yang akan datang masih betul-betul masih dalam satu frame, senada, selaras dengan agenda kekuasaan yang sekarang. Untuk apa? Biar semuanya tetap disiplin, biar semuanya tetap satu barisan, supaya kemudian bisa diarahkan tanpa kemudian harus repot-repot untuk sentil sana, sentil sini. Tetap istiqomah. Istiqomah. Nah, kalau kita bicara tadi tadi kan Pak Kiai Umam bicara persoalan 1 putaran atau 2 putaran, kan gitu. Nah, kalau 2 putaran, kan tadi 1 putaran sudah tidak mungkin. Bisa jadi most likely. Besar kemungkinan. Ya, bisa jadi 2 putaran. Kalau 2 putaran siapa ada prediksinya Prof. Umam ini? Bang, ini memang situasi pilpres yang memang tidak mudah untuk diprediksi. Hitung-hitungan di atas kertas, Bang. Basis kekuatan mesin partai pendukung Pak Prabowo memang betul memiliki kekuatan cukup besar. Dengan masuknya Demokrat di sana, maka praktis total ada 45%. Dan elektabilitas Pak Prabowo sendiri per hari ini juga relatif masih cukup tinggi, masih terjaga. Nah, yang pertanyaannya antara Anies dan Ganjar. Mas Ganjar diusung PDIP menjadi pemimpin koalisi pemerintahan selama 9 tahun. Tapi ternyata harus berpuas diri hanya mendapatkan dukungan dari P3. Akumulasi total praktis ada sekitar 25%. Nah, yang Mas Anies secara elektabilitas tidak begitu tinggi. Bertemu dengan Caimin, elektabilitas juga tidak begitu tinggi. Tetapi dia punya bekal kekuatan mesin
partai politik pendukungnya dengan akumulasi Demokrat, PKB, dan juga Nasdem itu di angka sekitar 29%. Jadi di atas kertas besar Anies Muhaimin, tetapi dari sisi elektabilitas besaran Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Pertanyaannya, mana yang kemudian mampu betul-betul mengonversi basis dukungan di atas kertas ini menjadi suara di TPS? Ada situasi yang perlu diantisipasi oleh kelompok Ganjar Mahfud. Pertama, bahwa Pak Ganjar itu memang memiliki basis elektabilitas yang cukup menjanjikan, cukup memadai. Tetapi rasa-rasanya ada situasi yang belum selesai di dalam PDIP. Ada semacam faksionalisme di dalam elit pimpinan di PDIP. Saya tidak tahu apakah ini masih terkait dengan konteks dinamika kontestasi sekaligus juga kompetisi internal yang memang belum selesai atau tidak. Faksi-faksi yang ada di dalamnya. Faksi-faksi yang ada di dalamnya. Artinya, menurut informasi yang saya terima, sejumlah kantong-kantong suara mesin politik PDIP dalam konteks perjuangan pemenangan partainya mereka bisa all out. Tetapi dalam konteks menyukseskan Mas Ganjar, konon kabarnya ada sebagian yang masih setengah hati. Yeah. Kalau misal situasi itu, Bang, tidak diantisipasi, maka kemudian hal itu akan memberikan impact signifikan terhadap elektabilitas Mas Ganjar. Di sisi yang lain, Pak Mahfud menjadi pendamping Mas Ganjar. Pak Mahfud itu memiliki pengalaman yang sangat paripurna dalam konteks pemerintahan yudikatif, legislatif, eksekutif. Beliau juga punya bekal elektabilitas yang merata, cukup tinggi, angka 8%, 9%. Problemnya, tantangannya, Pak Mahfud tidak memiliki mesin politik yang prima. Barangkali berbeda dengan Caimin. Caimin itu elektabilitasnya 1-2%, tetapi dia punya mesin partai PKB. Nah, situasi ini yang tampaknya tidak mudah terprediksi, Bang. Maka sebagai rujukan mengukur tingkat elektabilitas dan potensi keterpilihan, the only instrument ya survei. Per hari ini belum Bang, belum keluar. Kalau misal tadi Populi sudah ada, barangkali bisa kita jadikan rujukan. Tapi kalau misal kemudian dengan 3 paslon yang ada, capres-capres sudah fix di KPU terdaftar, mungkin barangkali sekitar 18, 19, 20 November ini hasil survei terbaru sudah bisa kita rilis sebagai tolok ukur di mana sebenarnya dinamika elektabilitas dari masing-masing itu. Nah, kalau misal kemudian merujuk ke tadi, kalau misal kemudian di PDIP ternyata betul ada kekhawatiran ketidaksolidan dukungan kepada Mas Ganjar, jangan sampai kemudian Mas Ganjar habis di putaran pertama. Nah, kalau misal itu terjadi, maka kemudian Prabowo berhadapan dengan Anies. Lalu pertanyaan, kemana Ganjar? PDIP rasa-rasanya ada situasi yang tidak mudah untuk bersatu dengan gerbong kelompok pro perubahan. Aspek ideologis, aspek komunikasi politik yang per hari ini rasanya juga masih ada gap begitu. Tetapi dalam politik semuanya memungkinkan karena mereka dipertautkan dengan agenda kepentingan yang sama. Barangkali ada spirit asal bukan Jokowi. Tapi kalau misal tidak ada spirit itu, maka membuka kemungkinan juga PDIP akan abstain. Dia sudah cukup di putaran pertama dan tidak memberikan dukungan secara terbuka. Apakah akan mendukung Prabowo ataukah akan mendukung Anies Baswedan? Tapi kan kalau kita lihat tadi seperti Kiai Umar mengatakan bahwa ini kan pada level elit. Level elit. Nah, tapi pada level grassroots-nya, ya, masanya pasti tetap akan tidak mungkin saya kira ke kelompok. Besar kemungkinan akan digarap oleh tim ses yang masuk di putaran kedua. Tentu diperebutkan, Bang. Dan itu akan menjadi sebuah captive market terbuka bagi dua elemen kekuatan yang berkompetisi. Dan lagi-lagi siapa yang kemudian mendapatkan backup penuh dari kekuasaan akan mendapatkan privilege untuk melakukan kooptasi atas kekuatan suara-suara dan kita sudah tahu itu. Bang Zulfan kita tahu.
kita kan sudah tahu kan. Jadi sebenarnya kesimpulannya kita sudah tahu ujungnya seperti apa. Jangan-jangan surat berita acara pemenangan sudah ada Bang? Siapa yang menang? Iya. Iya. Kalau semuanya udah mengatakan 56% kan kita udah tahu. Ya kan. Makanya saya katakan bahwa seperti kita nonton kompetisi sepak bola, pertandingan sepak bola. Kan dalam sepak bola itu kita aja penonton yang ribut-ribut. Sebenarnya para bukan apa tuh namanya kalau yang judi itu. Yang penentu skor itu. Penentu skor itu udah tahu siapa yang akan juara. Ya kan? Gitu. Kalau 56 itu dianggap angka keramat. Mungkin kemudian nanti yang bermain itu kemudian, loh kok angkanya agak sama? Kemarin udah bocor. Udahlah dinaikkan atau diturunin dikit lah kan gitu. 55, sekian lah. Ya bisa juga jadi 52 kan. Tapi kalau lawan Anies nanti di putaran kedua bisa 70-30 itu. Iya, karena ya kan? Bagaimanapun juga Bang, 2 gerbong besar, ini di survei Juni ya dulu ya. Gerbong pro perubahan sebenarnya memiliki captive market yang cukup menjanjikan. Ada di angka sekitar 40%. 40% itu betul-betul elemen kekuatan yang anti Pak Jokowi. Sekaligus juga barangkali yang merasa kurang terpuaskan dengan kinerja pemerintahan. Tetapi ada angka 60%. 60% yang pro keberlanjutan. Memang kalau misal kita bicara basis approval rate, Pak Jokowi waktu itu kan ada yang 70%, bahkan ada angka spektakuler lagi 80%. Sebenarnya itu bisa jadi iya, tetapi begitu kemudian ditarik dalam konteks spektrum dukungan politik, ini kan ada yang loyalis partai. Nah, maka memang tidak terlalu linear penuh dengan basis approval rate tadi itu. Tetapi secara umum 60% banding 40%. Dengan asumsi bahwa ada rata-rata sekitar 20-25% DPT yang tidak menggunakan suaranya. Nah, maka kalau misal kemudian dikurangi angka itu, ya angka sekitar 56-60% menjadi angka yang cukup visible dan juga promising untuk diraih oleh tim yang menjadi tim sukses lah bagi masing-masing yang optimis untuk memenangkan. Baik, Pak Kiai, siap Bang. Dr. Khairul Umam. Kita nanti syukuran kemenangannya nanti. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan ulasan-ulasannya, analisa-analisanya. Saya kira ini menjadi masukan. Ya, bukan buat penonton kita saja, tapi buat para penentu kebijakan. Dan juga masyarakat politik kita agar semakin cerdas, semakin terliterasi. Kalau masyarakatnya cerdas, insya Allah memilih pemimpin yang juga cerdas. Dan itu basis demokrasi kan di situ ya. Itu esensi dari demokrasi. Esensi demokrasi di sana. Baik, terima kasih. Siap Bang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.